Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian. Bapak, Ibu, mari awali persekutuan kita dengan firman Tuhan pagi ini. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini Sabtu 19 November 2022. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 27. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita ikuti pembacaan ini dan mari renungkan di dalam hati kita masing-masing. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tadau muna madisi pabua au di tonga-tongan Israel, jala au Jahoba debatamunai, jala dangadong dukon niau, jala dang betarurak bangsokku, rodi saliling lilingna. Demikian firman Tuhan. Aku ada di antara kamu. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, pengenalan akan Tuhan akan semakin sempurna ketika kita manusia ciptaannya berkenan mengenalnya dari karyanya, dari perbuatannya, dari apa yang dilakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita percayai dan sembah bukan hanya Tuhan yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo, tetapi juga Tuhan yang melakukan lanjutan pemeliharaannya atas ciptaan, Providentia Dei. Saudara-saudaraku, penegasan seperti itu yang kita lihat dalam nas renungan kita ini. Yoel dari kata Yo, Yahweh, dan Elohim, Allah, artinya Tuhan adalah Allah. Seturut dengan makna namanya, maka Yoel selalu memberitakan bahwa Tuhan adalah Allahnya Israel. Tuhan yang memanggil mereka menjadi sebuah umat. Tuhan yang memilih mereka. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Dan Tuhan yang membawa mereka ke dalam kehidupan yang tenang. Sepanjang sejarah Israel ada satu pemahaman, bahwa ketika mereka berperang, maka sesungguhnya Tuhan Allah mereka lah yang berperang. Itu sebabnya mereka memahami perang itu sebagai milhama, sebagai perang Allah. Tuhan sesungguhnya yang berperang. Itu sebabnya ketika mereka menang melawan bangsa-bangsa lain, melawan bangsa-bangsa yang mencoba mengancam mereka, maka itu sekaligus mereka lihat sebagai kemenangan Tuhan Allah yang mereka percayai dan yang mereka sembah.
ibu bapa dan saudara-saudaraku, dalam nas renungan kita ini, Nabi Yoel mengingatkan Israel bahwa Tuhan Allah selalu berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Penegasan ini sangat penting, saudaraku. Karena ketika mereka mengalami ancaman, mengalami berbagai rongrongan dan penderitaan, ada semacam pertanyaan yang menggugat. Apakah Tuhan Allah masih berkenan hadir di tengah-tengah kita? Apakah Tuhan masih mau menolong kita? Apakah Tuhan masih mampu menghadapi, mengalahkan Tuhan dari bangsa-bangsa sekitar? Saudara-saudaraku, Nabi Yoel meyakinkan Israel sebagai umat Allah bahwa Tuhan Allah selalu ada di antara mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan Allah Israel melebihi ilah lain. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa sekitar, mereka tidak perlu malu. Mereka tidak perlu rendah hati, inferior. Karena ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Tuhan tidak akan mempermalukan mereka. Bapak Ibu, penegasan ini penting supaya bangsa Israel kembali memiliki percaya diri. Supaya mereka kembali memiliki semangat, memiliki optimisme dan tatapan jauh ke depan, ke masa depan yang cerah, yang hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita di penghujung, persis di penghujung minggu-minggu setelah Trinitatis. Karena besok 20 November kita sudah masuk ke akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan akan orang-orang yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang kita kenal adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya ialah, apakah kita senantiasa yakin, senantiasa percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Satu sisi lemah dari manusia yang harus kita sadari, saudaraku, yang tidak perlu ditutup-tutupi, yang tidak perlu gengsi-gengsian di sana ialah ketika penderitaan silih berganti datang, maka sering sekali atau mudah sekali kita jatuh ke dalam kehidupan yang meragukan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya nas ini kembali mengingatkan kita, menghibur kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah omnipresent, selalu hadir di mana-mana, melampaui ruang dan waktu. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, dan kapanpun kita berkarya, Tuhan pasti ada di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai seorang orang percaya, sesungguhnya kita tidak perlu ragu ketika kita mau melangkah, ketika kita mau melakukan sebuah perjalanan, ketika kita mau memasuki satu babak baru di dalam kehidupan kita, satu awal baru dari pelayanan kita. Mengapa Bapak Ibu? Kita harus percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita selama ini.
Allah yang sama demikian juga akan menyertai kita ketika kita memulai babak yang baru dari kehidupan kita. Ketika kita mau memasuki satu babak yang baru, ketika kita mau tiba di satu tempat, sebenarnya Tuhan sudah duluan hadir di sana. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk ragu. Tidak ada alasan untuk takut. Maka benar apa yang ditegaskan oleh Yohanes di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah takut, janganlah khawatir, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku. Yesus mau menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepadanya tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kehadiran yang pasif, Bapak Ibu. Tidak pasif. Tuhan kita selalu aktif. Tuhan kita selalu bekerja, selalu berkarya, memampukan kita untuk membangun kehidupan yang semakin bertumbuh dan semakin dinamis. Keyakinan seperti ini Bapak Ibu akan memberikan kita semangat dan kekuatan ketika kita harus melakoni berbagai pekerjaan kita yang menuntut banyak tantangan, banyak pergumulan, dan mungkin juga banyak perlawanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan senantiasa berkarya menyertai kita, memampukan kita. Dan mari pegang, mari ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita malu. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Karena Tuhan senantiasa berkenan menolong dan memampukan kita. Bapak Ibu dan saudaraku, keyakinan seperti itulah yang menyemangati kita untuk menutup minggu-minggu setelah Trinitatis ini. Dan besok hari Minggu, mari bergegas masuk ke rumah Tuhan. Kita akan masuk ke minggu akhir tahun gerejawi. Kita akan mengingat kembali saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Dengan cara seperti itu, kita akan semakin ditantang untuk memaknai hidup ini secara benar. Hidup yang senantiasa di dalam Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat memasuki minggu akhir tahun gerejawi, dan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Amin.